Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Latsiani Putri, NIM 20200410340, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan menyampaikan tugas penjelasan tentang manajemen inovasi. Yang pertama, interface manajemen. Interface manajemen ini adalah manajemen antarmuka yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa ruang lingkup secara keseluruhan dari suatu proyek dapat dijalankan, dan bukan hanya lingkup masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan atau tumpang tindih antara lingkup kontraktor kerja, sehingga koordinasi dirancang untuk memastikan bahwa informasi komunikasi disediakan dan tersedia kepada pihak dan dalam waktu yang tepat pula. Interface manajemen ini memiliki tingkatan. Tingkatan tertinggi disebut sebagai interface stakeholder. Ini biasanya antara unit bisnis, mitra, entitas pemerintah, investor komersial, operasi, dan lain-lain. Tingkat berikutnya antara peserta aktif dalam proyek dan dapat disebut sebagai interface proyek atau antarmuka fasilitas. Ini biasanya antara tim proyek, tim unit bisnis, dan kontraktor berbagai terlibat dalam desain dan konstruksi untuk proyek tersebut. Dan dalam tingkat yang terendah adalah dapat didefinisikan antara kontraktor dan pemasok atau subkontraktor, tetapi ini hanya untuk ditangani melalui pesanan pembelian dan kontrak ketimbang manajemen antarmuka. Memiliki metodologi dan alat. Yang pertama, manajemen antarmuka pemasaran, dan yang kedua, rekayasa bersamaan. Yang selanjutnya, creativity development, yaitu pengembangan kreativitas yang memiliki tujuan untuk mengubah pemasaran dari aktivitas yang berfokus pada akuisisi pelanggan ke aktivitas yang memungkinkan pengalaman manusia secara emosional, sementara itu didasarkan pada data, apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana kita dapat meningkatkan. Dalam pengalaman pemasaran, perusahaan memperlakukan setiap pelanggan sebagai individu dengan memahami preferensi dan perilaku mereka. Untuk memenuhi harapan ini, strategi pemasaran perusahaan harus menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Memiliki metodologi dan alat, brainstorming, berpikir lateral, terus metode Scamper, pemetaan pemikiran. Yang selanjutnya, proses improvement adalah proses perbaikan, di mana fase paling kreatif dari proyek proses engineering. Tahap pemodelan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan proses dari sebuah organisasi. Tahap perbaikan proses akan mengevaluasi ide-ide alternatif dan organisasi ke sesuatu yang baru atau berbeda. Untuk meningkatkan proses bisnis sebuah organisasi, dibutuhkan pengalaman proyek, proses engineering, dan komprehensif. Setiap proses terlihat berbeda dan tidak ada jawaban umum untuk bagaimana proses dapat ditingkatkan. Namun demikian, setidaknya terdapat beberapa pedoman umum untuk meningkatkan proses-proses yang ada. Pedoman ini akan membantu manajer proyek untuk mengidentifikasi peluang dalam proyek mereka. Ide-ide berikut ini terbagi dalam 3 bidang. Yang pertama, perbaikan terkait dengan hasil tertentu dari suatu proses. Yang kedua, perbaikan yang berkaitan dengan aliran kegiatan proses. Dan yang terakhir, perbaikan yang berkaitan dengan sumber daya yang terlibat dalam proses. Metodologi dan alatnya. Yang pertama, benchmarking. Yang kedua, alur kerja. Yang ketiga, rekayasa ulang proses bisnis. Dan yang terakhir, tepat waktu. Yang selanjutnya, Innovation Project Management. Ini merupakan manajemen proyek inovasi. Dalam proses manajemen proyek, kapan dapat dilakukan inovasi? Kita tahu bahwa untuk mencapai tujuan proyek dasarnya adalah requirement yang sudah didefinisikan di awal. Suatu proses dinyatakan berhasil apabila dapat memenuhi requirement.
Saya berpendapat bahwa proses inovasi dapat diimplementasikan untuk problem solving, change management yang tetap mengacu kepada prosedur kontrol suatu perubahan. Pada intinya, suatu solusi yang efektif yang memuaskan dan memberikan value kepada pelanggan. Metodologi dan alatnya, manajemen proyek, bagian gain, penilaian proyek, proses gerbang punggung, dan yang terakhir manajemen proyek portofolio. Yang selanjutnya, design and product development atau desain dan pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi yang proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Memiliki tujuan untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasikan, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Memiliki metode dan alat, sistem CAD, pembuatan prototipe cepat, pendekatan kegunaan, pengembangan fungsi kualitatif, analisis nilai, dan yang terakhir model penentuan komputer NPD. Yang selanjutnya business creation atau penciptaan bisnis adalah perencanaan dan perancangan melalui perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan proses bisnis yang sudah ada, baik di internal maupun berkolaborasi dengan eksternal, sehingga tercipta proses kerja baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan nilai tambah pemangku. Memiliki metodologi dan alat, simulasi bisnis, rencana bisnis, dan spin-off dari penelitian ke pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.